Hari ini ada eksperimen istimewa. Kalian akan belajar tentang bahan kimia ekspansi cepat. Perhatikan. Wow. Wow. Ini bahan yang sangat kuat. Kalian hanya butuh 2 tetes, anak-anak. Sekarang giliran kalian untuk bereksperimen. Baiklah, kembali duduk anak-anak. Yeay! Pasang kacamata kalian. Lalu jangan lupa utamakan keselamatan kalian. Masukkan bahan kimia Y ke tabung uji, beri 2 tetes bahan kimia X, dan sekarang masukkan ke tabung uji. Hacu! Oh, aduh. Obaid, Aku minta maaf, Pak. Itu tidak disengaja. Obaid, kau harus berhati-hati dan ikuti aturannya. Hei, pelajaran selesai. Sekarang tolong kembalikan bahan kimianya ke depan, nikmati akhir pekan kalian. Hacu! Hah? Halo kalian bertiga. Apa kabar, kakek? Jadi, katakan kalian bersenang-senang di sekolah. Iya, tentu saja. Kami telah melakukan sebuah eksperimen dengan menggandakan ukuran satu bahan kimia dengan menambahkan kimia lainnya, kakek. Tapi Obed membuatnya jadi 3 kali lipat karena dia menambahkan terlalu banyak. Tapi Obaid, sayang kau tidak membawa bahan kimianya kemari. Padahal kau bisa membuat kue ini lebih besar. Ini enak sekali dan kakek sangat lapar. Tunggu Tuan. Satu lagi, kuenya lagi Tuan. Hai semuanya, kalian mau menaruh tas kalian dulu? Tentu saja, itu akan membantu. Ayo teman-teman. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Suara apa itu? Harris, Baunya enak. rasanya juga enak. Siapa yang mau mencicipinya? Apa itu? Kenapa ada di sini? Ini dia Obaid. Terima kasih. Ini enak. Andai masih ada lagi. Hah? Tapi Obaid, sayang kau tidak membawa bahan kimianya kemari. Padahal kau bisa membuat kue ini lebih besar. Satu tetes. 2. Hacu. Oh. Aku baru saja melakukan sesuatu yang pintar. Obaid, apa yang kau lakukan? Obed, Berapa banyak tetes yang kau masukkan? Mungkin 2, 4 tetes. 4. Obaid, cepat, matikan kompornya. Ayo cepat, Obaid. Ayo kita pergi dari sini. Semua baik-baik saja sayang? Suara apa itu? Apa yang terjadi? Wah, ini pesta yang meriah. Tapi aku tidak yakin kita punya cukup Haris. Oh tidak, bagaimana bisa lebih buruk lagi? Bisa, begitulah caranya. Ini adalah siaran langsung dari pesta kebun, di mana ada banyak sekali Haris yang terlihat keluar dari rumah ini dan mengancam akan menguasai kota ini. Dalam waktu beberapa menit, kami tidak tahu bagaimana ini terjadi atau kapan berakhir. Ya, aromanya memang enak. Mansur,
Obaid, Salim, ada yang ingin kalian katakan soal terjadi di siaran berita? Bapak lihat ada botol bahan kimia yang belum dikembalikan. Begini Pak, tidak sengaja bahannya jatuh masuk tasku Oh, tentu dan saja. Dan kenapa itu tercampur Haris? aku menuangkannya sendiri, tapi semuanya. Obaid, kenapa kau bersikap begitu ceroboh? Aku hanya ingin membuat cukup makanan untuk semua orang yang ada di sini. Aku punya niat yang Sudah baik. kau matikan apinya? Tidak, sudah kami coba, tapi kami tidak bisa mendekati kompornya, Pak. Itu akan terus membesar jika kita tidak mematikan apinya. Bisakah kita balikan ekspansinya dengan bahan kimia lain melalui penambahan agen pendingin? Apakah itu bisa dilakukan, Pak? Ya, secara teori itu mungkin. Nano, bisakah kau mengirimkan persamaan kimia untuk reaksi pembalikan ekspansi? Segera dikirim. Terima kasih, Nano. Coba lihat ini. Bapak rasa kita bisa lakukan, tapi kita harus pergi ke laboratorium sekolah. Ayolah. Ayo. Awas, harap minggir semua. Ini situasi darurat. Baiklah, bahan kimia Y, agen pembesar. Agen pengurang, agen pendingin. Hei, kita berhasil. Ini adalah senyawa pereduksi kan? Dengan agen pendingin juga. Kita jenius, iya kan? Bagus, ayo kita mulai. Harisnya masih membesar. Dinding kebun menahannya, tapi tidak bisa menahan selamanya. Permisi, tolong minggir. Hei, kalian membuat bahan kimia untuk menciutkan Harisnya. Kita harus masukkan ke dalam panci agar ini bisa berhasil. Bagaimana caranya? Aku akan memakannya sampai bisa masuk ke rumah. Obaid, itu konyol. Aku tahu. Kita bisa menggunakan Nano untuk terbang ke atas sana dan menjatuhkannya. Nano, cepat masuk ke rumah Syama. Ini adalah situasi darurat. Nano, cepat terbang lalu taburkan pada Harisnya. Baik, Mansur. Tidak! Nano! Kita harus bagaimana? Ini hanya tersisa satu lagi. Tapi Bapak tidak tahu bagaimana kita membawanya masuk ke dapur. Apa kau ingin liputan eksklusif? Hei, pastinya, nak. Kalau begitu, aku ingin kau memasukkanku ke sana. Ini berita 9. Kami berada di sini melaporkan langsung dari atas penyebaran Haris. Saya di sini bersama Mansur, teman dari pemilik rumah ini. Dia yang membuat bahan kimia spesial. Dia sedang bersiap untuk mencoba penyelamatannya. Rompi pengaman, Sudah, Pak. helm, Sudah, Pak. alat bernapas dan kacamata, Sudah, Pak. bahan kimia penciut. Sudah. Baiklah, aku masuk. Ini dia pemirsa, dia siap melompat. Momen yang sangat menegangkan. Mansur sudah melompat ke dalam Haris. Mansur adalah anak yang pemberani. Dia tidak kenal takut. Dia akan berusaha mencapai titik pusat rumah ini untuk melepaskan bahan kimianya menciutkan Haris raksasa. Ini sangat beresiko. Akankah dia berhasil? Dia berhasil. Itu berfungsi. Harisnya menciut kota ini aman. Sekarang waktunya laporan cuaca. Kembali ke studio. Kau selamat. Kau hebat sekali, Mansur. Obed, maukah kau membuat makanan untuk pesta selanjutnya? Nano, akhirnya kau berhasil keluar dengan selamat. Benar, tidak ada Haris di sirkuitku. Terima kasih. Hei Obaid, semoga kau merasa jera. Tentu saja. Aku tidak akan pernah main-main lagi dengan bahan kimia. Maaf ya. Cepat Mansur, minum ini.
Selamat pagi, Nyonya Husni. Ada yang bisa kubantu? Oh, sudah kuduga kau mengenalku. Hah? Dari televisi. Tidak juga. Hah? Pasti lewat televisi. Trot, penjerat terkenal di dunia. Siapa? Kau sungguh tidak mengenali aku? Penjerat berbagai macam hewan yang ada di TV. Pegulat hewan buas di alam liar. Tidak. Oh, aku ada di TV. Biar aku cari. Ada di sekitar sini. Andai saja tidak akan berhasil. Khalil, Iya, guruku. putar. Putar lagi. Iya, putar lagi. Dari dataran berpasir gurun Sahara, ke kedalaman Samudra Pasifik, keberanian menantang maut, Trat si penjerat adalah hal yang legendaris. Oh, lihat. Yap, tuh. Lihat sampai. Sampai semua itu berakhir dengan memalukan saat mencoba bergulat dan menjinakkan spesies terakhir Oryx, emas di bumi. Bukan itu video yang ingin aku tunjukkan kepadanya. Kau tidak akan tertawa jika aku diberi kesempatan lagi dengan Oryx itu. Andai dia belum punah. Oh, andai dia masih di sini. Kalau dia masih di sini. Lihat. Tidak mungkin. Itu Oryx. Aku baru lihat warnanya seperti itu. Ayo cari tahu jenis apa itu. Jenis Oryx. Apa ini? Tunggu dulu sebentar. Oh, Mansur, kau harus membantu kami. Oke. Maksudku, bagaimana aku tahu fotonya akan jadi viral? Apa? Sekarang semua orang akan datang mencari Oryx emas yang hilang itu. Dia bisa benar-benar punah, dan itu semua salahku. Syama, tunggu dulu. Sekarang ada orang aneh, Trat, si penjerat ini bilang dia akan datang dan bergulat dengan hewan malang ini. Hah? Siapa? Jadi aku butuh bantuan kalian menangkapnya dan pindahkan ke tempatnya. Kalian jangan diam saja. Katakan sesuatu. Bagaimana cara menemukannya? Itu mudah. Dia pasti makan dan minum, kan? Bagus. Sekarang bagaimana menangkapnya? Sini Oryx kecil. Jadi itu benar. Dia masih hidup. Siapkan motornya. Kita tidak boleh ketahuan. Lepaskan kabelnya. Sini. Kembali ke sini. Tunggu. Khalil, tunggu. Hah? Lepaskan kabelnya.
Di sana, mungkin tersangkut. Entahlah, sepertinya cukup aman di sana. Semuanya, jangan sampai dia takut tinggalkan motornya di sini. Apa? Memangnya kenapa? Kok tidak bisa mendaki ini ya? Tentu kami bisa. Tapi kami mencemaskan kalian berdua. Air, air. Oh, panasnya. Air. Air. Aku butuh air. Aku punya jus buah. Anggur? Apel. Boleh? Sudah, kalian siap? Ya, Iya, aku siap. juga. Ayo jalan. Bawa ini. Aku akan ke motornya. Oh, tidak. Siap? Tripodnya tidak ada, Pak. Di dalam. Gulungannya, Ada di kantung. baterainya, Di kantung juga. apa sudah terisi? Sudah? Sekarang bisa kau siapkan tidak? Ya, aku tidak suka cahayanya. Ayolah. Oke. Mulai. Hei, tunggu. Kalian sedang apa? Kelihatannya aku sedang apa? Ya, aku tidak tahu. Aku ingin bergulat dengan onyx emas itu. Dengan piyama? Ini bukan piyama. Terlihat seperti piyama? Namanya pakaian santai. Lihat yang benar. Piyama. Piyama. Iya, itu piyama. Piyama dan Nora. Ya, kukira awalnya juga piyama. Terserah kalian. Nyalakan kameranya supaya aku bisa bergulat dengan onyx emas terakhir ini. Untuk hiburan televisi penontonku yang ada di seluruh dunia. Terlihat lebih kecil dari yang aku ingat. Kau tahu, kalau aku ragu soal yang itu. Onyx emas terakhir di bumi. Kenapa begitu? Karena yang itu seperti induknya, dan dia terlihat sangat marah. Oh? Ternyata kau. Guruku, jangan khawatir guruku. Semuanya sudah kurus. Sungguh? Biar aku lihat. Apa ini? Akan ku cari hewan itu dan balas dendam. Walaupun itu bisa merenggut nyawaku. Kalian tahu, sebenarnya jika kau tampilkan onyx emas itu di televisi, maka kalian malah akan mengancam kehidupan mereka semua. Harusnya kita menolong dari kepunahan mereka. Jadi, kita harus melindunginya. Di laman WWF ada artikel yang sangat menarik tentang ini. Aku akan kirimkan tautannya di surelmu. Banyak informasi untuk dipelajari di sana. Beritahu aku alamat surelmu. Tolong ceritakan, Trat. Setelah Anda berhari-hari menjelajah gurun, apa yang Anda temukan? Saya bisa pastikan onyx emas itu sudah punah. Dan foto yang beredar di internet itu pasti hanya rekayasa. Onyx emas hanya tinggal sejarah sekarang. Syukurlah. Syukurlah. Artikel yang sudah kau kirim padanya pasti luar biasa. Iya, artikelnya memang bagus. Tapi pasti karena lampiran lain yang aku kirimkan padanya yang telah mengubah pikirannya. Lampiran lain? Yang aku rekam dalam ponselku.
Sudah memasuki orbit bumi. Oh, itu dia. Itu akan mendarat sesuai prediksi. Oh, Apa yang terjadi? itu tidak merespon. Ayo ikuti. Kemana perginya? Entahlah, aku tidak tahu. Tidak punya apapun untuk dipresentasikan hari ini. Mansur, kau yakin kau tidak punya apapun untuk presentasi di depan kelas? Aku sedang mengerjakannya. Hei, lihat. Oh, Cepat lari! Oh, kau hampir saja ditabrak meteor, Obaid. tapi aku berhasil untuk merekamnya. Ayolah teman-teman, kita lihat. Huh. Itu bukan meteor. Sebenarnya itu UFO. Apa itu? Itu alien. Semoga dia tidak melelehkan otakku. Semoga saja dia tidak membawa keluar angkasa dan bereksperimen padaku. Ini bukan alien, melainkan robot. Tenang saja, dia robot yang ramah. Mansur, itu apa? Aku tidak tahu. Berhenti! Apa itu, Mansur? Kemana perginya? Kenapa dia terus menggali? Entahlah, kita lihat apa pendapat Nano soal itu. Halo, Mansur. Nano, bisa tolong cari tahu siapa teman baru kita ini yang ada di sana? Saja, Mansur. Tampaknya mereka melakukan obrolan robot. Dia bilang dia rover luar angkasa dan otoritas angkasa akan segera menjemputnya. Kalau begitu, kenapa dia tidak bisa diam di suatu tempat? Bisakah kau minta dia berhenti menggali, menunggu otoritas angkasa? Dia bilang dia tidak bisa berhenti karena dia diprogram untuk itu. Nano, bisakah kau ambil alih sistemnya? Mengambil alih sistemnya, mengambil alihan. Sistem selesai. Sudah, selama Nano bisa terhubung, aku rasa dia bisa berhenti menggali. Oh, kita terlambat ke sekolah. Iya, sekarang kita punya hal terbaik untuk dipresentasikan.
Selanjutnya untuk presentasi, Tarek. Aku membawa ini hari ini untuk aku tunjukkan. Tidak ada yang boleh memegangnya. Ini milikku. Bagus, terima kasih Tarek. Selanjutnya, Mansur. Pasti kau tidak punya hal lebih baik untuk dipresentasikan di depan kelas. Sebenarnya, kami punya benda luar angkasa untuk dipresentasikan. Ini sungguhan. Sungguh? Di mana? Nano, silakan bawa dia masuk. Robot ini terjatuh di taman tadi. Itu benar, asalnya dari luar angkasa. Wah, ini sulit dipercaya. Aku sedang mengoleksi sampel dari luar angkasa. Boleh Bapak lihat sampelnya? Dia bilang batunya dari bulan yang berada 1000 tahun cahaya jauhnya dari bumi. Dia bilang jangan disentuh. Apa yang terjadi? Oh, gawat. Ini buruk. Apa yang akan kita lakukan? Dia bilang mereka akan tetap seperti ini selamanya, kecuali mereka segera diberikan penawarnya. Tapi apa penawarnya? Dia bilang dia punya semua bahan yang diperlukan dalam kapsul yang terjatuh di taman. Baiklah, kalau begitu kita tunggu apa lagi? Kita harus bergegas. Oh tidak, jangan ini lagi. Kita akan buatkan penawar ekstra. Peringatan, peringatan, baterai hampir habis. Berhenti, kita harus kembali ke sekolah. Dia tidak bisa berhenti. Nano harus mengambil alih sistemnya. Tapi baterai Nano sudah habis. Apa yang akan kita lakukan? Berikan ponsel kalian serta kabel ponselnya. Jika nanti aku bisa mengalihkan listrik dari ponselnya kepada Nano, berhasil. Kau berhasil melakukannya, Mansur. Kita harus kembali ke sekolah sekarang. Dia bilang, ayo buat penawarnya. Pelajaran sudah selesai. Sampai bertemu besok. Bagus, robot. Kita berhasil. Jangan lupa, semua orang di taman bermain. Wah, waktu kita 3 menit. Ayo cepat. Cepat, Mansur.
Baiklah, kita bisa pulang sekarang. Terima kasih sudah menjaganya. Bukan masalah, dengan senang hati. Semoga dia tidak merepotkan kalian. Tidak merepotkan. Dia bilang dia bersenang-senang dengan kalian bertiga hari ini dibandingkan saat di luar angkasa. Dia ingin kalian menerima ini. Sungguh? Dia banyak sekali mengambil sampel, jadi Iko bisa menyimpannya. Terima kasih. Ayo, kita pergi. Sampai jumpa. Kini mereka semua menuju ke putaran terakhir. Mereka akan menyusul kita. Duluan saja tanpaku. Persaingan yang sangat ketat untuk posisi pertama. Dan Mansur menang. Ayo Salim, kau pasti bisa. Kalahkan dia, dasar payah. Ayo Salim. Pastikan dia yang terakhir. Dan kini tersisa 3 pelari yang di posisi terakhir. Balapan menuju ke garis akhir. Dan di posisi terakhir adalah Salim. Ya, sebaiknya kau terbiasa mendengar semua orang mengatakannya, Salim. Tenang saja Salim, masih ada lomba lain minggu depan. Jangan khawatir, aku yakin kau pasti bisa mengalahkan mereka. Semoga. Hei nak, kau mau sepatu olahraga? Aku tidak menginginkan itu. Terima kasih. Ini sangat istimewa. Ini bisa membuatmu lari dengan cepat. Tidak, terima kasih. Ini pasti membuatmu menangkan lomba apapun. Hah? Caranya? Lihat. Kalau tidak tertarik ya sudah. Tunggu. Akan kubeli. Oke, lihat apa fungsi sepatu ini. Aku tidak bisa berhenti. Tolong aku. Luar biasa. Aku harus tunjukkan sepatu ini kepada Mansur. Itu dari pedagang keliling. Tapi tenang saja, sepatunya itu sangat cepat tapi sangat sulit dikendalikan. Aku butuh bantuanmu. Coba tunjukkan. Ayo cepat lari. Tolong aku tidak bisa berhenti, tidak bisa. Tunggu.
Itu cepat sekali. Salim, kau pasti tahu cara mengendalikan sepatunya. Caranya? Dengan latihan. Dan aku juga akan memberitahumu cara yang aman bagimu untuk bisa berlatih. Hai, Salim, bagaimana? Kurasa sekarang aku mulai bisa mengendalikannya. Lihat. Kau berhasil, Salim. Kau sudah bisa kendalikan sepatumu. Lalu bagaimana jika kau coba dengan benar, Salim? Iya, baiklah. Hah? Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Hah? Aku menangkapmu. Ibu. Ibu. Kini kau aman. Terima kasih. Sama-sama. Akan kuambilkan. Ini dia. Kucing pintar. Tunggu aku. Kau akan menyusul bus itu. Nikmati harimu. Kau melupakan ini. Hah, terima kasih. Oh, tidak. Wah, Salim, bagaimana latihanmu? Luar biasa. Aku menolong orang seharian berkat sepatu ini. Tapi sekarang sepatunya rusak. Aku ingin kau perbaiki, Mansur. Agar kau bisa terus membantu orang ya? Tidak, agar aku bisa kalahkan Tarek di lomba berikutnya. Baiklah, Salim. Akan kuperbaiki ini sebelum lombanya nanti ya. Selamat datang kembali hadirin sekalian. Lomba berikutnya akan segera dimulai. Di mana sepatunya? Salim! Salim! Hei! Hei! Mansur, sepatuku mana? Ini sudah diperbaiki dan sebagus baru. Terima kasih banyak, Mansur. Kau siap untuk kalah dalam lombanya lagi, Salim? Kurasa tidak, Tarek. Aku punya ini. Oh, aku juga. Hah? Dari mana kau dapat? Para pelari, silakan ke posisi. Bersiaplah dikalahkan lagi dan lagi, Salim. Bersedia? Siap? Mulai! Apa yang terjadi? Tolong aku, tolong! Gaya berlari yang sangat unik dari Tarek. Tarek, dia berlari ke arah yang salah. Begitu juga Jamal dan Jamil. Mansur berhasil memimpin, tapi Salim, dia berhasil berlari sangat cepat. Ini
ini sungguh luar biasa bagi Salim. Akankah dia berhasil menyusul Mansur? Posisi mereka berdua saat ini sangat ketat. Mereka berimbang. Salim berhasil memimpin. Dan Salim memenangkan lomba. Aku menang. Aku berhasil menang. Kau hebat, Salim. Aku bisa mengalahkanmu hanya karena sepatu istimewaku. Tapi sepatunya tidak secepat biasanya. Itu karena sepatunya hanyalah sepatu biasa. Hah? Aku menggantinya. Memakainya saat lomba, itu artinya curang. Jadi maksudmu? Iya, kau menang karena usahamu. Hah? Hari ini ada eksperimen istimewa. Kalian akan belajar tentang bahan kimia ekspansi cepat. Perhatikan. Wow. Wow. Ini bahan yang sangat kuat. Kalian hanya butuh 2 tetes, anak-anak. Sekarang giliran kalian untuk bereksperimen. Baiklah, kembali duduk anak-anak. Pasang kacamata kalian. Lalu jangan lupa utamakan keselamatan kalian. Masukkan bahan kimia Y ke tabung uji, beri 2 tetes bahan kimia X, dan sekarang masukkan ke tabung uji. Hacu. Aduh. Oh baik. Aku minta maaf, Pak. Itu tidak disengaja. Oh baik. Kau harus berhati-hati dan ikuti aturannya. Hei, pelajaran selesai. Sekarang tolong kembalikan bahan kimianya ke depan. Nikmati akhir pekan kalian. Hacu. Hah? Halo kalian bertiga. Apa kabar, kakek? Jadi, katakan kalian bersenang-senang di sekolah. Iya, tentu saja. Kami telah melakukan sebuah eksperimen dengan menggandakan ukuran satu bahan kimia dengan menambahkan kimia lainnya, kakek. Tapi Obed, membuatnya jadi 3 kali lipat karena dia menambahkan terlalu banyak. Tapi Obaid, sayang kau tidak membawa bahan kimianya kemari. Padahal kau bisa membuat kue ini lebih besar. Ini enak sekali dan kakek sangat lapar. Tunggu Tuan. Satu lagi, kuenya lagi Tuan. Hai semuanya, kalian mau menaruh tas kalian dulu? Tentu saja, itu akan membantu. Ayo teman-teman. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Suara apa itu? Harris. Baunya enak. Rasanya juga enak. Siapa yang mau mencicipinya? Apa itu? Kenapa ada di sini? Ini dia Obaid. Terima kasih. Ini enak. Andai masih ada lagi. Hah? Tapi Obaid, sayang kau tidak membawa bahan kimianya kemari. Padahal kau bisa membuat kue ini lebih besar. Satu tetes.
2, hacu. Aku baru saja melakukan sesuatu yang pintar. Obaid, apa yang kau lakukan? Obaid, Berapa banyak tetes yang kau masukkan? Mungkin 2, 4 tetes. 4. Obaid, Obaid, cepat matikan kompornya. Ayo cepat Obaid. Ayo kita pergi dari sini. Semua baik-baik saja, sayang? Suara apa itu? Apa yang terjadi? Wah, ini pesta yang meriah. Tapi aku tidak yakin kita punya cukup Haris. Oh tidak, bagaimana bisa lebih buruk lagi? Bisa, begitulah caranya. Ini adalah siaran langsung dari pesta kebun, di mana ada banyak sekali Haris yang terlihat keluar dari rumah ini dan mengancam akan menguasai kota ini. Dalam waktu beberapa menit, kami tidak tahu bagaimana ini terjadi atau kapan berakhir. Ya, aromanya memang enak. Mansur, Obaid, Salim, ada yang ingin kalian katakan soal terjadi di siaran berita? Bapak lihat ada botol bahan kimia yang belum dikembalikan. Begini, Pak. Tidak sengaja. Bahannya jatuh masuk tasku Oh, tentu dan... saja. Dan kenapa itu tercampur Haris? Aku menuangkannya sendiri, tapi semuanya. Obaid, kenapa kau bersikap begitu ceroboh? Aku hanya ingin membuat cukup makanan untuk semua orang yang ada di sini. Aku punya niat yang baik. Sudah kau matikan apinya? Tidak, sudah kami coba, tapi kami tidak bisa mendekati kompornya, Pak. Itu akan terus membesar jika kita tidak mematikan apinya. Bisakah kita balikan ekspansinya dengan bahan kimia lain melalui penambahan agen pendingin? Apakah itu bisa dilakukan, Pak? Ya, secara teori itu mungkin. Nano, bisakah kau mengirimkan persamaan kimia untuk reaksi pembalikan ekspansi? Segera dikirim. Terima kasih, Nano. Coba lihat ini. Bapak rasa kita bisa lakukan, tapi kita harus pergi ke laboratorium sekolah. Ayolah. Ayo. Awas, harap minggir semua. Ini situasi darurat. Baiklah, bahan kimia Y, agen pembesar. Agen pengurang, agen pendingin. Hei, kita berhasil. Ini adalah senyawa pereduksi kan? Dengan agen pendingin juga. Kita jenius, iya kan? Bagus, ayo kita mulai. Harisnya masih membesar. Dinding kebun menahannya, tapi tidak bisa menahan selamanya. Permisi, tolong minggir. Hei, kalian membuat bahan kimia untuk menciutkan Harisnya. Kita harus masukkan ke dalam panci agar ini bisa berhasil. Bagaimana caranya? Aku akan memakannya sampai bisa masuk ke rumah. Obaid, itu konyol. Aku tahu. Kita bisa menggunakan Nano untuk terbang ke atas sana dan menjatuhkannya. Nano, cepat masuk ke rumah Syama. Ini adalah situasi darurat. Nano, cepat terbang lalu taburkan pada Harisnya. Baik, Mansur. Tidak! Nano! Kita harus bagaimana? Ini hanya tersisa satu lagi. Tapi Bapak tidak tahu bagaimana kita membawanya masuk ke dapur. Apa kau ingin liputan eksklusif? Hei, pastinya, nak. Kalau begitu, aku ingin kau memasukkanku ke sana. Ini berita 9. Kami berada di sini melaporkan langsung dari atas penyebaran Haris. Saya di sini bersama Mansur, teman dari pemilik rumah ini. Dia yang membuat bahan kimia spesial. Dia sedang bersiap untuk mencoba penyelamatannya. Rompi pengaman, Sudah, Pak. helm,
Sudah, Pak. Alat bernapas dan kacamata? Sudah, Pak. Bahan kimia penciut? Sudah. Baiklah, aku masuk. Ini dia pemirsa, dia siap melompat. Momen yang sangat menegangkan. Mansur sudah melompat ke dalam Haris. Mansur adalah anak yang pemberani. Dia tidak kenal takut. Dia akan berusaha mencapai titik pusat rumah ini untuk melepaskan bahan kimianya menciutkan Haris raksasa. Ini sangat beresiko. Akankah dia berhasil? Dia berhasil. Itu berfungsi. Harisnya menciut kota ini aman. Sekarang waktunya laporan cuaca. Kembali ke studio. Kau selamat. Kau hebat sekali, Mansur. Obed, maukah kau membuat makanan untuk pesta selanjutnya? Nano, akhirnya kau berhasil keluar dengan selamat. Benar, tidak ada Haris di sirkuitku. Terima kasih. Hei Obaid, semoga kau merasa jerah. Tentu saja. Aku tidak akan pernah main-main lagi dengan bahan kimia. Maaf ya. Cepat Mansur, minum ini. Selamat pagi, Nyonya Husni. Ada yang bisa kubantu? Oh, sudah kuduga kau mengenalku. Hah? Dari televisi. Tidak juga. Hah? Pasti lewat televisi. Trot, penjerat terkenal di dunia. Siapa? Kau sungguh tidak mengenali aku? Penjerat berbagai macam hewan yang ada di TV. Pegulat hewan buas di alam liar. Tidak. Oh, aku ada di TV. Biar aku cari. Ada di sekitar sini. Andai saja tidak akan berhasil. Khalil, Iya, guruku. putar. Putar lagi. Iya, putar lagi. Dari dataran berpasir Gurun Sahara, ke kedalaman Samudra Pasifik, keberanian menantang maut, Trat si penjerat adalah hal yang legendaris. Oh, lihat. Lihat sampai. Sampai semua itu berakhir dengan memalukan saat mencoba bergulat dan menjinakkan spesies terakhir Oryx, emas di bumi.
Bukan itu video yang ingin aku tunjukkan kepadanya. Kau tidak akan tertawa jika aku diberi kesempatan lagi dengan Oryx itu. Andai dia belum punah. Oh, andai dia masih di sini. Kalau dia masih di sini. Lihat, lihat. Tidak mungkin. Itu Oryx. Aku baru lihat warnanya seperti itu. Ayo cari tahu jenis apa itu. Jenis Oryx. Apa ini? Tunggu dulu sebentar. Oh, Mansur, kau harus membantu kami. Oke. Maksudku, bagaimana aku tahu fotonya akan jadi viral? Apa? Sekarang semua orang akan datang mencari Oryx emas yang hilang itu. Dia bisa benar-benar punah, dan itu semua salahku. Syama, tunggu dulu. Sekarang ada orang aneh Trat, si penjerat ini bilang dia akan datang dan bergulat dengan hewan malang ini. Hah? Siapa? Jadi aku butuh bantuan kalian menangkapnya dan pindahkan ke tempatnya. Kalian jangan diam saja. Katakan sesuatu. Bagaimana cara menemukannya? Itu mudah. Dia pasti makan dan minum, kan? Bagus. Sekarang bagaimana menangkapnya? Sini Oryx kecil. Jadi itu benar. Dia masih hidup. Siapkan motornya. Kita tidak boleh ketahuan. Lepaskan kabelnya. Sini. Kembali ke sini. Tunggu. Kalian tunggu. Hah? Lepaskan kabelnya. di sana. Mungkin tersangkut. Entahlah. Sepertinya cukup aman di sana. Semuanya, jangan sampai dia takut. Tinggalkan motornya di sini. Apa? Memangnya kenapa? Kok tidak bisa mendaki ini ya? Tentu kami bisa. Tapi kami mencemaskan kalian berdua. Air. Oh, panasnya. Air. Aku butuh air. Aku punya jus buah. Anggur? Apel. Boleh? Sudah, kalian siap? Ya, Iya, aku siap. juga. Ayo jalan. Bawa ini. Aku akan ke motornya. Siap? Tripodnya tidak ada, Pak. Di dalam. Gulungannya, Ada di kantung. baterainya, Di kantung juga. apa sudah terisi? Sudah? Sekarang bisa kau siapkan tidak? Ya, aku tidak suka cahayanya. Ayolah. Oke. Mulai. Hei, tunggu. Kalian sedang apa? Kelihatannya aku sedang apa? Ya, aku tidak tahu. Aku ingin bergulat dengan Oryx emas itu. Dengan piyama? Ini bukan piyama. Terlihat seperti piyama? Namanya pakaian santai. Lihat yang benar. Piyama.
Piyama. Iya, itu Piyama. Piyama dan Nora. Ya, kukira awalnya juga Piyama. Terserah kalian. Nyalakan kameranya supaya aku bisa bergulat dengan Oryx emas terakhir ini. Untuk hiburan televisi penontonku yang ada di seluruh dunia. Terlihat lebih kecil dari yang aku ingat. Kau tahu, kalau aku ragu soal yang itu. Oryx emas terakhir di bumi. Kenapa begitu? Karena yang itu seperti induknya, dan dia terlihat sangat marah. Oh. Ternyata kau. Guruku, jangan khawatir guruku. Semuanya sudah kurus. Sungguh? Biar aku lihat. Apa ini? Akan kucari hewan itu dan balas dendam. Walaupun itu bisa merenggut nyawaku. Kalian tahu, sebenarnya jika kau tampilkan Oryx emas itu di televisi, maka kalian malah akan mengancam kehidupan mereka semua. Harusnya kita menolong dari kepunahan mereka. Jadi, kita harus melindunginya. Di laman WWF ada artikel yang sangat menarik tentang ini. Aku akan kirimkan tautannya di surelmu. Banyak informasi untuk dipelajari di sana. Beritahu aku alamat surelmu. Tolong ceritakan, Trat. Setelah Anda berhari-hari menjelajah gurun, apa yang Anda temukan? Saya bisa pastikan Oryx emas itu sudah punah. Dan foto yang beredar di internet itu pasti hanya rekayasa. Oryx emas hanya tinggal sejarah sekarang. Syukurlah. Syukurlah. Artikel yang sudah kau kirim padanya pasti luar biasa. Iya, artikelnya memang bagus. Tapi pasti karena lampiran lain yang aku kirimkan padanya yang telah mengubah pikirannya. Lampiran lain? Yang aku rekam dalam ponselku. Oh, wow!